ini bisa direkam? Udah direkam? Ini lagi mulai live-nya, Ustaz. Oh lagi ya. Yang ngatur live-nya siapa? Mas Arbrit atau dari admin? Iya, dari Anas, Ustaz. Dari Anas, Ustaz. Dari Abrid. Oh Mas Arbrit ya. Ya, dan Itu itu berarti tinggal ngaktifin aja di Zoom-nya udah ada ya. Udah ada kolom buat ya begitu ya Mas Arbrit. iya, Ustaz. Udah live, Oke. Ustaz. Udah live. Heeh. Nggak, saya mau nanya, misalnya nge-live begitu berarti di Zoom-nya udah ada pilihan tanda buat nge-live. Ada, Ustaz. Ada. Halo? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada tandanya gitu, Ustaz. Di ujung titik tiga Hmm. lainnya gitu. Hmm. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kau melihat orang berdosa, lalu menundukkan kepalanya di hadapan Rob mereka, ya Allah, kini kami melihat dan mendengar. Kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Sungguh kami ini termasuk orang-orang yang yakin. Waqala ta'ala وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن mahjura. Dan Rasul berseru, wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Atau kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan adalah ayat-ayat pelukan langit ya bagi jiwa yang kemudian dipenuhi dengan dosa ini ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita sehingga kemudian kita tidak hancur dalam penyesalan nanti ya. Mudah-mudahan sebelum kita diwafatkan kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah tidak menolak bahkan memanggil kita dengan kalimat ya ibadi. Ya, sebutan kasih yang mengguncang hati kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share screen ya. Ini pertemuan keempat. Hari ini kita akan bicara tentang sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Ustaz. Ya, terima kasih. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke apa namanya? Pembahasan manajemen ya, bahwa kita sebelumnya sudah membahas studi kasus tentang namanya kredit karbon. Hari ini kita akan membahas tentang digital gold standard, tafsir ekonomi Qur'ani di era blockchain. Kita suka mendengar istilah dari blockchain. Lalu kita suka mendengar istilah dari apa namanya cryptocurrency. Ya, tahu nggak ini sebenarnya apa sih hukumnya tentang blockchain atau cryptocurrency ini? Nah, jadi
eh, teknologi blockchain ya atau cryptocurrency ini adalah teknologi yang sebenarnya sama seperti teknologi sistem pencatatan. Nah ya, tapi kalau cryptocurrency, ya itu yang kita permasalahkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan yang namanya blockchain. Karena blockchain itu adalah teknologi enkripsi, ya, sistem pencatatan. Hmm. Sedangkan cryptocurrency adalah alat transaksi spekulasi berbasis blockchain. Ya. Nah, ini kita akan tinjau objek hukum syariahnya, ya. Termasuk nanti kita akan tinjau bagaimana sih memanajemen eh, teknologi yang hari ini sedang sedang in ya. Jadi saya akan kenalkan teknologi yang sedang in hari ini yaitu teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain ini adalah tabel hukum cryptocurrency blockchain dalam fikih muamalah. Jadi cryptocurrency di sini ada kaidah al-qaidatul fiqhiyah kullu ma'amalatin fiha ghararun wa fihi batilatun. Ya, setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar adalah batal. Kita lihat cryptocurrency ini gharar enggak? Ternyata cryptocurrency itu harganya fluktuatif sekali. Nilainya tidak stabil sekali. Maka dalam hal ini cryptocurrency mengandung yang namanya gharar ya. Oke, jadi secara hakikat cryptocurrency ternyata gharar ya. Lalu yang kedua, kalau kita tinjau dari segi fikih, cryptocurrency itu ternyata mengandung unsur spekulatif atau maisir. Maka bisa terjadi hukum syariahnya adalah bila tujuannya spekulasi, ya yaitu untung cepat, maka ini namanya judi atau maisir. Kaidah fikihnya gimana? Kullu kimarin maisirun wa kullu maisirin haramun ya. Kullu kimarin maisirun wa kullu maisirin haramun. Setiap bentuk perjudian adalah maisir ya. Setiap bentuk perjudian. Nah, inilah kenapa kita nggak boleh berjudi. Walaupun taruhannya bukan uang ya. Ini cuma main-main doang misalnya di pos ronda ya. Cuma apa namanya? Tapi kalau alat itu sudah biasa digunakan untuk berjudi, maka ini termasuk ya yang diharamkan. Kullu qimarin maisirun wa kullu maisirin haram. Setiap bentuk perjudian adalah maisir dan setiap maisir hukumnya haram. Maka trading kripto, jual beli kripto ya, ini termasuk spekulatif. Maka termasuk maisir, artinya secara hukum syariah dia haram. Lalu kemudian cryptocurrency ini tidak punya underlying aset, nggak dijamin dengan apapun. Ya, dia berasal dari ketiadaan yang hampa, udara yang hampa. Maka ini kalau kita tinjau dari segi syariah, dia haram bila tanpa nilai intrinsik atau jaminan aset. Jadi sebagai sebuah mata uang, cryptocurrency itu harus dijaminkan, ya, harus ada yang menjamin. Negara kan, yang punya otoritas, bank sentral kan. Maka kalau nggak ada yang menjamin dan nggak ada nilai intrinsiknya, nah ini termasuk dalam kategori yang diharamkan. Ini ada dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalil qaulu qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat An-Nisa ayat 29, ya ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Maka transaksi kripto ini nggak punya aset real, maka ini termasuk aklul mal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Ingat ya, yang tadi kita selalu bicarakan cryptocurrency, bukan blockchain ya. Lalu yang selanjutnya, ternyata cryptocurrency ini nggak punya kejelasan sistem. Ya, jadi selain kita belajar manajemen, kita harus juga nanti ketika kita memanajemen cryptocurrency, gimana mau manajemen yang haram? Ya, kamu nggak tahu kalau misalnya kamu masuk ke sebuah perusahaan, tiba-tiba ngurusin yang namanya cryptocurrency. Tolong diatur nih, di manage cryptocurrency. Memanage sesuatu yang haram. Ya, sementara kita nggak tahu ilmunya. Nah, inilah hari ini penting sekali nih teman-teman. Ya, mengelaborasi apa itu cryptocurrency ya. Maka cryptocurrency ini hukumnya apa? Ini banyak terjadi penipuan atau ketidakjelasan sistem. Nah, apalagi dia tidak yang namanya transparan tadi. Apa kaidahnya? Kaidah fikihnya apa? Al-ghararu yufsidul uquda. Al-ghararu yufsidul uquda. Al-gharar yufsidul uqud. Ya, gharar atau ketidakjelasan ini merusak akad. Ya. Jadi banyak sekali token-token yang jual belinya pakai token ya, kayak listrik ya. Bukan saya menyamakan cryptocurrency dengan listrik, maksudnya token yang digunakan untuk jual beli cryptocurrency ini ya. Ya, jadi token cryptocurrency itu nggak punya kejelasan pengelolaan, nggak punya kejelasan tujuan dan nilainya, maka ini haram. Tapi kalau blockchain, nah ini baru masuk kita blockchain ya. Di sini kita sudah masuk blockchain, saya kasih warna ya biar beda. Ya, blockchain itu adalah teknologi ya. Dia halal karena hanya sistem pencatatan data dan kontrak digital. Ya, jadi dia tidak sebagai eh, transaksi, dia hanya sistem ya, sistem pencatatan. Masa Microsoft Word haram ya kan? Dia hanya mencatat, kayak Microsoft Word. Apa dalilnya? Al-aslu fil asya'i al-ibahah ma lam yadullu dalilun ala tahrimi. Ya. Al-aslu fil asya'il al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh ya. Malam yadullu dalilun ala tahrimi. Selama nggak ada dalil yang mengharamkannya. Maka blockchain ini sebagai teknologi netral. Ya, namanya teknologi, dia netral. Microsoft Word juga netral. Kayak pisau ya netral. Dipakai buat masak ya berpahala itu. Dimakan sama orang banyak, dimasak buat anak yatim, buat yang duafa ya, dia jadi pahala. Tapi kalau misalnya dipakainya untuk apa? Dipakai untuk misalnya membunuh pisau, maka dia jadi haram. Ya, pisaunya jadi haram juga kalau digunakan sama si pembunuh tadi. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yadullu dalilun ala tahrimi. Jadi blockchain ini bisa dimanfaatkan untuk teknologi keuangan syariah, zakat, digital ya, atau wakaf online. Bahkan fatwa resmi dari Indonesia, MUI, NU, Muhammadiyah, ya, dari lembaga resmi kita yang ada di Indonesia, kalau blockchain, apa namanya, itu haram sebagai alat tukar, tapi boleh sebagai komoditas terbatas bila transparan. Ya, selama tidak memenuhi syarat samaniyah atau sifat-sifat uang.
Kenapa diharamkan? Karena masih punya rupiah. Takut tersaingi ya. Nah, karena mengandung goror, apa namanya? Asal selama tidak mengandung goror ya, tidak mengandung maisir dan tidak dijamin oleh pemerintah. Jadi blockchain itu apa? Halal. Karena blockchain ini adalah teknologi pencatatan ya. Sementara cryptocurrency ini haram jika digunakan sebagai alat tukar. Jadi bedanya blockchain dengan cryptocurrency ya, tahu ya? Ini larangannya dalam Al-Quran. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Makanya orang Islam itu nggak boleh kita ini makan harta sesama kita dengan cara yang batil. Apalagi ya dalam sistem keuangan nasional. Maka kalau misalnya sistem keuangan nasional ini menganut sistemnya Islam, Quran surat An-Nisa, nggak mungkin ada korupsi. Karena korupsi apa? Memakan harta orang lain, bahkan harta satu Indonesia ya dikorupsi dia. Oke, sekarang kita masuk ke tabel perbandingannya ya. Tabel perbandingan fiat money versus cryptocurrency dalam pandangan syariah. Jadi eh, blockchain sudah nggak perlu kita bahas ya, karena dia teknologi. Yang kita sedang bahas adalah cryptocurrency dan uang kertas. Nah, sama-sama nih alat tukar ya. Oke, sekarang uang kertas rupiah kita, ada yang punya uang rupiah di kantongnya? Mas Ketua Kelas punya uang rupiah? Halo? Atau ada siapa yang di sini punya uang kertas bisa ditunjuk ke kamera uang kertasnya? Siapa yang punya uang kertas boleh di ke kamerain? Hmm. Mana ketua kelas coba? Abrid. Ya, Sat. Ya coba kameranya dibuka uang Bentar, Sat. kertas. Nyari duitnya dulu, Sat. Nah, yang ada aja Oke, oke, oke. Uang kertas kan? yang kertas. Oh, bentar. Kamera. Eh, kamu. Jangan dikeluarin yang 100 ribuan. Nggak ada, Sat. Ya, yang apa-apa yang mana aja. Selama rupiah ya. Nah, sambil Ah, sambil nunggu nih, saya mau ini, Sat. bandingkan. Ya coba Kelihatan mana? nggak, Sat? Belum muncul sih kameranya. Belum muncul. Gimana? Gimana caranya? Kameranya Udah dong. udah muncul ya? Di saya sudah muncul, Sat. Abrid ya? Iya. Oh, udah muncul di sana ya? Iya, 50.000, Hmm. Sat. 50.000. 50 ribu. Warnanya apa 50 ribu? Biru, biru, biru. Biru ya. Coba dilihat tulisannya itu ada tulisan Indonesianya nggak? Jaminan Indonesia. Oh, ada. Apa Ini ya. bacaannya? Negara Kesatuan Indonesia. Oke, Eh, ada jaminan Republik. Indonesia intinya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau uang itu dibandingkan dengan misalnya eh, kertas ya. Ini saya ada kertas, ini ada kertas. Sama nggak kertas yang saya gunakan dengan Oke. uang rupiah? Sama-sama kertasnya nggak? Beda, Sat. Iya, nak. Udah ini, Sat, nge-share duitnya, Sat. Apa masih lagi? Ya kalau jenis kertasnya beda, tapi sama-sama kertasnya kan? Iya. Hmm. Kalau kertas sama-sama kertasnya kan? Iya, Kertas. Sat. Sama-sama kertas ya, Sat. Nah, makanya disebut uang kertas kan? Kalau jenis kertas, ya jenisnya berbeda.
Tapi kalau kita sebut satu yang namanya kertas, maka ya kertas begitu. Nanti tinggal caranya. Memang belum ada eh, printer ya yang bisa menyaingi eh, percetakan negara, uang negara ya, peruri. Tapi sama-sama kertasnya. Artinya, kalau seandainya di situ tidak ada tulisan Indonesianya, maka ya uang itu sudah tidak berharga. Tidak ada harga, tidak ada harganya. Ya, ongkos cetak satu uang 50.000 dengan ongkos cetak uang 100.000 sama atau beda? Sama, Ustaz. Sama. Atau dengan uang yang dulu kita suka ada gambar monyet itu ya, gambar gopek ya. Pernah tahu ya uang gambar gopek yang monyet yang hijau? Atau uang gambar perahu pinisi, pernah lihat kayak gambar 100 rupiah. Nah, itu sama-sama aja ya. Ongkos cetaknya sama, tapi ternyata kalau sudah jadi uang nilainya berbeda-beda. Sebenarnya nggak ada bedanya antara uang kertas tadi dengan uang cryptocurrency. Sama-sama tidak punya nilai intrinsik nih nomor satu nih ya. Maka tandanya silang semua nih. Dia sama-sama nggak ada nilai intrinsik. Harusnya sebagaimana cryptocurrency diharamkan, harusnya uang kertas juga diharamkan. Tapi ternyata ya uang kertas itu dipercaya oleh negara. Itu kekuatannya di situ saja. Sehingga ada kaidah yang namanya ini, kaidah fikih ya. Ustaz, Ustaz, Saya bacakan kaidahnya. Kalau Ustaz, apa teman-teman Ustaz? bisa membaca. Screen-nya nggak kelihatan, Ustaz. Betul. Apa? Ada yang mau bertanya? Enggak, Ustaz. Aman, Ustaz. Tadi screen-nya nggak kelihatan. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Ya. Nah, muncullah kaidah fikih al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bi alfazi wal mabani. Jadi nilai akad itu dilihat dari maksud dan maknanya, bukan dari bentuk lahiriahnya. Nah, karena keduanya sama-sama non asset base, ya, bukan termasuk dari uang yang punya nilai intrinsik, sama-sama berasal dari ketiadaan. Uang kertas ya hanya kertas biasa, ya. Cryptocurrency juga sama, ya. Hanya mata uang yang tidak punya underlying. Dua-duanya tidak punya underlying. Tapi uang rupiah itu bisa diatur demi kemaslahatan umat. Ya, ada satu otoritas yang mengatur itu yang namanya Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia mengakui cryptocurrency, itu cryptocurrency yang tadinya haram jadi halal. Al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bi alfazi wal mabani. Ya, oke. Itu dari nilai intrinsik atau underlying value-nya ya. Lalu kemudian yang kedua, uang kertas ya, uang kertas ini uang rupiah maksudnya ya. Saya tulis saja uang rupiah ya. Ini diatur dan dijamin oleh bank sentral tadi. Ya, sehingga bisa dihalalkan, sehingga tidak haram, walaupun dia nggak punya underlying. Akibatnya apa? Ya ini inflasi paling ya, atau nilainya semakin hari semakin menyusut. Tapi kalau dia dinyatakan haram, maka masuk ke kaidah yang pertama tadi al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bi alfazi wal mabani. Yang kita lihat itu apa? Maksud dan maknanya, bukan lahiriahnya. Sementara cryptocurrency itu tidak diatur oleh otoritas resmi. Ya, sifatnya makanya dia bukan sentral tapi disentral atau anti sentral. Jadi semua orang bisa mengatur lalu lintas dari harga cryptocurrency tadi. Kalau kita punya bank sentral, rupiah ini terlalu banyak nih misalnya yang beredar di masyarakat. Maka bank sentral tadi narik nanti. Bukan narikin uang kertas ke rumah-rumah, bukan. Caranya gimana? Dia mainin suku bunga. Karena apa? Karena orang masih banyak menggunakan perbankan, suku bunga, ya. Maka mainannya apa namanya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga uang, dia akan naikin suku bunga.
Kenapa naikin suku bunga? Nanti orang lomba-lomba nabung di bank karena bunganya besar. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat berkurang kan. Nanti stabil lagi uangnya tuh. Ya gitu. Ya, paham sampai sini ya. Tapi kalau cryptocurrency itu nggak ada bank sentral. Kalau kita naik nih inflasi paling 5% atau 10% ya. Tapi kalau cryptocurrency bisa 100%. Karena dia nggak punya otoritas bank sentral yang ngejaga stabilitas nilai mata uang. Maka dalam fikih pengawasan negara ya termasuk hisbah untuk menjaga kemaslahatan publik. Lalu secara legitimasi hukum, uang rupiah itu sah dan wajib diterima karena punya undang-undang. Dijamin undang-undang tuh ya. Sementara cryptocurrency itu nggak diakui sebagai alat pembayaran sah di banyak negara bahkan. Jadi kalau misalnya ini termasuk penipuan ini. Kalau sistemnya legal, ini mencegah penipuan. Sementara kripto rawan manipulasi. Lalu kemudian eh, stabilitas. Ya, uang rupiah relatif stabil, relatif ya, walaupun rentan terhadap inflasi dan krisis. Ini jangan dibandingkan rupiah sama emas ya, nanti jauh sekali ini jomplang. Ini kita bandingkan rupiah dengan yang namanya cryptocurrency aja dulu ya. Sementara apa namanya cryptocurrency ini sangat fluktuatif, bisa naik turun bahkan ribuan persen. Nah, ini rusak sekali nih. Nah, di antara dua yang rusak ini, sama-sama rusaknya sebenarnya uang kertas, sama-sama inflasi. Tapi inflasinya uang kertas itu nggak sebahaya dari cryptocurrency. Kaidahnya adalah darul mafasidi muqaddamun ala jan ala ala jalibi ala jalibil masalih. Ya. Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada meraih manfaat, daripada mendapatkan manfaat. Ya, manfaatnya belum jelas. Walaupun bisa saja naik itu. Ya, kalau lagi naik, naik sekali. Ya, lanjut. Nah, tujuan penciptaannya apa? Nah, rupiah itu tujuan penciptaannya adalah untuk alat tukar. Tujuan lain apa? Sebagai penyimpan nilai dan sebagai satuan ukur resmi untuk beli sesuatu, ya alat tukar tuh. Untuk menyimpan nilai untuk nabung dan satuan ukur resmi. Oh, misalnya 100.000 buat beli power bank. Oh, 1.000 buat beli bakwan. Nah, itu ukurannya pakai rupiah. Sementara kalau kita pakai cryptocurrency, ini sebagian dibuat untuk spekulasi saja dia tuh. Adanya cryptocurrency itu hanya untuk spekulasi saja. Ya, jadi nggak berfungsi sebagai moneter murni ini. Ya. Jadi dalam maqasidus syariah, tujuan muamalah adalah untuk tadbirul ma'asi, untuk mengatur ekonomi dengan cara adil. Ya, oke, kita lanjut yang nomor keenam. Uang rupiah itu ada gorornya, tapi ringan. Nah, kita nggak tahu nih, ya 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau sebulan lagi kita nggak tahu nilai rupiah ini terhadap dolar ini naik apa turun. Ini sebenarnya goror itu, ya. Tapi gorornya ringan dibandingkan dengan cryptocurrency. Jadi sama gorornya. Al-ghararu yufsidul uquda, ya. Kaidahnya masuk sebenarnya nih uang rupiah nih. Goror itu merusak akad. Nah, jadi tapi uang fiat itu bisa diatur oleh negara. Jadi tetap stabil ini. Setahun ini ya berapa sekarang rupiah nih? Hampir 16.800 ya, 16.500 ya. Nah, dalam 1 tahun. Nggak kemudian dalam tahun ini berubah menjadi 100.000 mungkin ya, $1. Enggak ya. Tapi kalau cryptocurrency itu bisa seperti itu. Naik turunnya random. Ya, walaupun uang rupiah juga sama. Kita nggak bisa prediksi nih.
Kapan 17 ribunya? Paling sedikit saja ya. Kalau untuk risiko penyalahgunaan, uang fiat juga sama, bisa dimanipulasi, bisa dikorupsi, bahkan terjadi inflasi. Tapi terdeteksi, karena peredaran uang kita itu ya semuanya terdeteksi sama OJK, ya. Apalagi kalau uang digital, apalagi dompet digital. Sementara kalau cryptocurrency ini sangat rawan penipuan digital, scam ya, scamming tadi. Walaupun sebenarnya keduanya perlu pengawasan. Nah, maka solusinya adalah blockchain, dapat jadi solusi untuk transparansi. Jadi teknologi digital baik uang kertas, uang cryptocurrency, bahkan nanti kita akan buat proposal digital gold currency ya, uang emas digital. Itu kita akan rekomendasikan menggunakan teknologi blockchain. Oke, jadi kesimpulannya apa? Uang rupiah itu mubah. Nggak bisa disebut halal. Kenapa? Karena tadi ada gorornya juga. Mubah ya. Mubah dan sah secara syariat. Selama tidak digunakan untuk riba atau penipuan atau zolim. Tapi cryptocurrency itu haram. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah bukan pada kertas atau kode nilai itu terletak, tapi pada kejujuran niat dan maslahat umat. Uang kertas pun tak bernilai bila menzolimi. Ya, kripto pun bisa bernilai bila dijalankan dengan adil dan syar'i. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan emas. Nah, saya buat bandingan. Kalau kita bandingkan dengan emas, komparasi tadi kan hanya rupiah, ya, fiat money-nya rupiah, kripto saja kan. Sekarang kita membandingkan dengan emas, emas digital, tapi menggunakan teknologi yang namanya teknologi blockchain. Uang rupiah tadi sudah kita jelaskan bahwa dia nggak punya yang namanya underlying ya, coret. Oke. Tidak memiliki underlying, hanya kepercayaan terhadap negara. Nah, cryptocurrency juga sama, nggak punya underlying, nilainya spekulatif. Sementara emas itu didukung oleh emas, ya, emas digital, ya. Ini didukung oleh emas fisik. Ada emas fisiknya, tersimpan di lembaga kustodian, namanya vault, ya. Nah, ini luar biasa nih. Tidak dimiliki oleh yang namanya fiat money, tidak dimiliki oleh apa namanya, pakai gambar aja ya, biar enak. Tidak dimiliki oleh fiat money dan cryptocurrency. As-samanu ma domina al-qaidah al-mal wa hafizul qimah. Jadi mata uang sejati adalah yang menjamin harta dan menjaga nilainya. Yaitu apa? Ya emas. Lalu kemudian kestabilan nilai. Fiat money kalau dari segi kestabilan gimana? Dia fluktuatif. Ya, karena rawan terjadi yang namanya inflasi. Ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Kayak Purbaya menggantikan yang namanya Sri Mulyani. Kalau Mulyani, Mbak Mul itu dia cenderungnya saving, ya jaga-jaga, ya agar kemudian di kemudian hari eh, stabil ketika mau belanja ada uang. Ya namanya perempuan begitu ya, jagain uang, pinter jagain uang. Sementara Purbaya ini beda. Kemarin dia baru ngejabat 1 minggu, sudah dia kucurkan 200 triliun belanja semua supaya tadi ekonomi bergerak. Ini sama-sama kapitalis, sama-sama lulusan Amerika ekonominya. Ya, Purbaya Amerika, Mulyani Amerika. Cuma beda karakter. Jadi yang satu woman kapitalis, ya, yang satu lagi gentleman
Jadi kalau perempuan megang uang kan begitu kan, cenderungnya nyimpen ya. Beda kayak cowok ya. Cowok ya udah, yang penting belanja dulu saja ya. Terhabisnya berapa lupa ngitung ditinggal berapa. Perempuan itu detail. Nah, makanya pas Sri Mulyani kemarin di keep semua, dijaga semua. Ketika berbayar dilepasin semua supaya ada perputaran ekonomi tadi. Ya, bapak-bapak gitu kan. Kalau kita punya anak, maka anak kita itu biasanya mintanya ke bapaknya, bukan ke emaknya. Ke ibunya nggak boleh terus, ya, ke bapaknya. Nanti kalau nggak boleh ke bapaknya, ke kakeknya. Oke. Nah, ya, jadi dari segi stabilitas, fluktuatifnya tinggi ya untuk fiat money. Apalagi cryptocurrency. Ya, misalnya pakai namanya Bitcoin. Jadi salah satu mata uang cryptocurrency adalah Bitcoin. Itu sangat-sangat fluktuatif sekali. Ya, benar-benar ditentukan oleh market demand. Ya. Nah, sementara emas digital berbasis blockchain, ya, ini stabil, relatif stabil karena berbasis harga emas dunia. Ya, emas asli ini ya, emas yang 24 karat 99.99%. Itu stabil karena berbasis harga emas dunia. Nah, ini termasuk dalam kaidah maqasidus syariah, yaitu apa? Hifzul mal. Bisa menjaga harta kita tadi, nggak kena spekulasi. Ya, kalau kita menggunakan yang namanya emas. Apalagi ini emasnya emas digital. Yang sistemnya malah blockchain. Lalu yang selanjutnya, legalitas. Nah, ini yang dipermasalahkan. Kalau uang rupiah udah jelas legal ya, karena diatur oleh Bank Indonesia, oleh Menteri Keuangan, oleh Undang-Undang Sistem Keuangan Nasional. Sementara cryptocurrency ini tidak sah sebagai alat tukar, dilarang bahkan. Nah, emas digital ini belum ada legalitasnya. Tapi sebenarnya bisa diatur bila disertifikasi dan diverifikasi secara syariah. Jadi yang paling penting memang kebijakan penguasa ini. Nah, penguasanya mau apa enggak nih? Kalau kita yang dikasih amanah, udah jangan ragu-ragu. Pakai yang namanya apa? Emas. Ya, paling masih ragu-ragu ya. Kaidahnya apa? Tasarruful imami ala ri'ayyati ala ra'iyati manutun bil maslahati. Ya, kebijakan penguasa atas rakyat itu tergantung maslahatnya. Nah, oke, untuk akuntabilitas ini untuk rupiah ini sentralisasinya tinggi, ya. Jadi pengaruh BI itu kuat sekali. BI ini seperti apa namanya ya, negara dalam negara. Bahkan ya, Indonesia saja nggak bisa itu tanpa adanya BI. Ya, maka BI itu lebih kuat sebenarnya posisinya. Nah, untuk cryptocurrency sebenarnya transparan, bisa kita lihat ya. Untuk Bitcoin bisa kita lihat, tapi ini dia anonim, bisa menggunakan nama tidak jelas. Bayangkan kalau nanti kamu ada yang korupsi menggunakan Bitcoin, itu anonim, nggak bisa dilihat. Maka ini yang dimaksud dengan rawan kejahatan cyber tadi. Sementara untuk emas, ini ya, kalau menggunakan blockchain, dia transparan, auditable, bisa diaudit. Dan setiap token dapat dilacak ya, karena punya nomor emas fisik. Kamu kalau beli ke Antam kan mau berapapun gramnya, ada barcode-nya ya. Jadi bisa dilacak. Ya. Lalu kemudian, ini sesuai dengan maqasidus syariah. Mana yang emas pastinya ya. Karena dia hifzul mal, menjaga harta. Hifzuddin, jaga agama juga. Karena nggak ada goror tadi, maka agama kita terjaga. Lalu jual beli makainya emas. Bayar zakat pakainya emas. Wakaf online pakainya emas. Dan hifzun nafas, menjaga yang namanya diri, ya, nyawa. Kan ekonomi itu berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu,
kefakiran itu, fakir ya, itu dekat dengan kekufuran. Ya, orang Islam itu ya, harus kaya, ya, harus berusaha, bekerja keras. Ya, setelah kita berazam, faiza azamta, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk uang kertas itu ada potensi gorornya. Sementara untuk uang emas ini minimal karena nilainya tetap mengikuti emas fisik. Jadi ini sangat minim sekali. Lalu kemudian sama ya kalau sisi penyimpanan ini ada semua sebagai mata uang ini alat tukar yang sah ya untuk rupiah ya. Lalu cryptocurrency ini tidak sah di Indonesia. Nah, untuk emas ini bisa menjadi e-gold atau dinar dirham. Ini dirham nggak usah pakai ya, karena kita ini perak, nggak pakai perak ya. Karena kita yang sedang kita bahas emas dulu. Bisa menjadi e-gold atau dinar, e-dinar ya, dalam sistem syariah di digital. Kesimpulannya apa? Uang kertas itu mubah. Lalu cryptocurrency itu hukumnya haram. Lalu untuk emas digital berbasis blockchain ini halal, bahkan disunahkan, ya karena mengikuti sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika transparan dan berbasis emas fisik ya, jangan emas-emasan. Jadi ada emas fisiknya. Kita pakai digital tapi emas fisiknya ada. Ya kita transaksi kayak hari ini pakai uang kertas nih. Kan uangnya ada sebenarnya ya, walaupun kita digital. Ya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah masuk azan ya? Ustaz, izin bertanya Ustaz, Ya silakan. kalau kita membeli emas di Pegadaian gimana Ustaz? Kenapa? Mau beli emas di mana saja boleh. Oh, berarti nggak masalah lah Ustaz lah. Ya, yang Kan dia penting dari yang dalam, penting dari tidak dicicil. Beli emasnya harus cash. Mau beli cash. di mana saja boleh. Oh, oke Ustaz, makasih. Ya. Ini sudah saya stop share-nya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk seperti apa sih konsep digital blockchain ya. Tadi saya selalu mengatakan, jadi makanya sebelum kita masuk ke digital blockchain, saya bandingkan dulu nih dengan uang yang ada, termasuk dengan cryptocurrency ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada yang mau tanyakan boleh, enggak? Yang ahwat barangkali. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, barangkali cukup sampai di sini saja ya. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini sudah masuk azan maghrib. Siap-siap kita melaksanakan sholat maghrib. Cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bayar ini, bayar itu, bayar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.